حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada adab berikutnya dari adab-adab penuntut ilmu yang disebutkan di sini. Yang keenam, at-tawadhu'u was-sakinatu wa nabdhul khuyala'i wal kibri. Ini juga di antara adab yang sangat penting untuk kita berhias dengannya, ikhwan fillah, yaitu tawadhu dan as-sakinah, yaitu ketenangan, tidak urakan, tidak berandalan, tapi hendaknya dia menjaga ketenangan, as-sakinah. Juga wa nabdhul khuyala, dan membuang sifat kesombongan, wal kibr, dan kecongkakan, tidak congkak, tidak sombong. Khuyala dan kibr sama. Jadi inti dari adab ke-6 ini, ikhwan, hendaknya seorang penuntut ilmu dia berhias dengan sifat tawadhu serta ketenangan. Dan terkandung di dalam tawadhu itu meninggalkan sifat sombong, sifat ujub, congkak, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya dituntut atas setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis Iyad bin Khimar, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian itu tawadhu, rendah hati. Dan dalam hadis yang lain, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawadhu semata-mata karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Nah, kalau keumuman kaum muslimin saja dianjurkan untuk memiliki sifat tawadhu, apalagi penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu. Disebutkan di sini asal dari Umar, kita baca. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar wa tawadhu liman tu'allimun wa liyatawadda lakum man tu'allimun. Baik. Berarti yang depan kita ulangi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahus sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamun, ay tata'allamuna minhu. Maksudnya, wal yatawadda lakum man tu'allimun. Di sini dibuang apa? Dibuang dhamir ha, man tu'allimuna.
aidnya dibuang. Wala takunu jababiratal ulama wala yaqumu ilmukum ma'a jahlikum. Baik. Di sini disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ikhwani fillah, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamul lahus sakinata wal waqar, dan pelajarilah untuk ilmu itu ketenangan dan al-waqar, ya, menjaga kewibawaan, santun, ya, ketenangan dan kesantunan. Karena ilmu, ya kawan, ketika seorang mempelajarinya kemudian mendapatkannya, kalau dia tidak memiliki sakinah, tidak pula memiliki waqar, maka tidak akan terjaga. Kemudian watawada'u liman ta'allamun, dan tawaduklah kalian kepada orang yang kalian belajar darinya. Makanya dalam lafaz yang lain lebih jelas, liman tata'allamuna minhu, ya, tawaduklah kepada orang yang kalian belajar darinya. Rendah hati, nah, menunjukkan kebutuhan. Makanya oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam Tadhkiratus Sami, di antara hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk apa? Menunjukkan faqah, menunjukkan apa kebutuhan dia. Dia memang butuh untuk belajar, butuh ilmu. Nah, bukan menunjukkan ketidakbutuhan. Karena dengan itu dia akan mampu mendapatkan faidah, dan juga apa? Pengajar akan bersemangat untuk memberikan faidah. Sebagaimana air, ikhwani fillah, akan mengalir dengan deras ke tempat yang rendah dari tempat yang lebih tinggi. Siapa yang hafal baitnya berhubungan dengan masalah ini? Fal ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu memerangi pemuda yang menyombongkan diri. Kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu memerangi tempat yang apa? Memerangi pemuda yang menyombongkan diri, seperti sail, seperti aliran air, dia memerangi, yaitu menjauhi tempat yang tinggi. Tidak akan lewat tempat yang tinggi, tapi dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Ini perumpamaan untuk tawadhu. Sehingga dengan tawadhu seorang akan lebih mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan keberkahan. Kemudian kata beliau, wal yatawadhu lakum man tu'allimuna, sehingga dan orang-orang yang kalian ajari akan apa? Akan tawadhu kepada kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Baik. Al-jaza' min jinsil amal, sehingga seorang ketika dia bersifat tawadhu, maka orang-orang yang mengambil darinya pun akan apa? Akan bersikap tawadhu kepadanya. Sebagaimana kita, akhwan, bersikap rendah hati pada guru-guru kita, demikian pula kelak orang-orang yang belajar dengan kita akan diberi taufik, mereka bisa tawadhu.
Wala takunu jababiratal ulama, dan jangan kalian menjadi ulama yang sombong, yaitu seorang alim yang menyombongkan diri sehingga merasa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling berilmu, sehingga tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran, apalagi dari orang yang lebih muda atau dianggapnya lebih rendah ilmunya. Peringatkan, wala takunu jababiratal ulama, wala yaqumu ilmukum ma'a jahlikum. Dan akibatnya ilmu kalian tidak akan tegak bersamaan dengan kejahilan kalian. Syahid dari asar ini yang dihasankan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala dalam Tadhkiratus Sami', walaupun di sana hanya disebutkan sebagian, hasan li ghairi. Ini penegasan dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin untuk seorang penuntut ilmu betul-betul berhias dengan tawadhu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflih, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak seorang pun yang menuntut ilmu ini dengan kekuasaannya dan dengan tinggi hatinya kemudian dia akan sukses. Tidak. Kalau seorang ikhwan mau menuntut ilmu masih apa? Menjaga ego, jaga gengsi, izzun nafs, yaitu masih jaga gengsi, tidak mau bertanya, nanti tidak dikira bodoh padahal dia belum paham. Tidak mau juga mendatangi majalisul ilm, inginnya yang mengajari datang ke rumahnya karena dia memiliki harta atau memiliki kekuasaan. Ini izzun nafs yang menjadi penghalang ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, tidaklah seorang pun menuntut ilmu ini dengan kekuasaan dan apa? Dan ketinggian hatinya kemudian dia beruntung. Tidak. Akan tetapi siapa saja yang menuntutnya dengan perendahan hati dan kesempitan hidup serta khidmatul ulama, yaitu berusaha untuk melayani para ulama, berkhidmah, membantu mereka apa yang dimampui, maka dialah yang akan beruntung dan akan sukses dalam belajar. Ini juga jelas akhwani fillah bagaimana dituntut seorang talib untuk tawadhu. Jangan seorang belajar jaga gengsi. Juga apa kata orang sekarang, jaim, jaga image. Dikit-dikit tidak mau ditanya taib, padahal tidak tahu, katakan tidak tahu. Nah, belum pernah dengar, katakan belum pernah dengar. Jangan lupa. Memang dari dulu belum tahu, sekarang lupa. Tidak perlu. Nah, taib. Tapi butuh apa? Butuh tawadhu. Butuh apa? Untuk seseorang merasakan zullut ta'allum, rendahnya diri dalam apa? Dalam belajar. Taib. Dan juga ada beberapa kalam yang bagus akhwani fillah dari para imam yang lain, di antaranya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam Jami' beliau
Kata beliau, min afdali adabil alim tawadhu'uhu wa tarkul ijabi bi'ilmihi wa bu'du hubbir ri'asati anhu. Ini kalimat pendek tapi perlu kita camkan, ikhwan. Ya, faham. Min afdali adabil alim, di antara seutama-utama adab seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, tawadhu'uhu, yaitu tawadhu'an dia, rendah hatinya dia. Dan hakikat rendah hati yang diinginkan ikhwani fillah, tawadhu yang paling pokok, yaitu ketundukan dia terhadap al-haq, ketundukan dia terhadap al-haq. Kemudian yang kedua, penghargaan serta menjauhkan diri dari meremehkan orang lain. Sebagaimana kibar lawan dari tawadhu, yang hakikatnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga tawadhu lawannya berarti menerima kebenaran ketika datang kepadanya, serta tidak merendahkan manusia. Wa tarkul ijabi bi'ilmi. Yang kedua, di antara seutama-utama adab seorang alim adalah apa? Meninggalkan untuk bangga dengan ilmunya. Karena kalau memang dia berilmu, ikhwan, dia akan merasa bahwasanya dia masih sedikit yang diketahui. Oleh karena itulah para ulama, ikhwan fillah, orang-orang yang paling kuat tawadhu'nya, karena menyadari bahwasanya yang dimiliki itu sangat sedikit dari perkara-perkara yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, wa bu'du hubbir ri'asati anhu, ini juga perkara penting. Dan jauhnya dia dari kesukaan untuk memimpin, yaitu suka untuk menjadi ketua, suka untuk menjadi pimpinan. Karena hubbur ri'asah, kecintaan untuk jadi pimpinan, untuk yang dikedepankan ini merupakan salah satu celah bagi syaitan untuk menggelincirkan banyak orang-orang yang diberi ilmu, sehingga dengan itu masuk sifat sombong, masuk sifat untuk menolak kebenaran, masuk sifat untuk menjatuhkan yang lain. Kenapa? Karena ingin ingin riasah, ingin yang dijadikan tetua, ingin yang dijadikan satu-satunya rujukan, sehingga yang lain berusaha dijatuhkan. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, ini adalah afdalu adabil alim. Maka demikian pula hendaknya kita berusaha untuk berhias dengannya, karena menuntut ilmu jalannya adalah jalan untuk bisa kita berilmu. Maka hiasi diri dengan sifat tersebut. Baik. Mungkin itu dulu sebagai tambahan. Dan tawadhu pada penuntut ilmu, ikhwan, apalagi seorang yang di awal-awal belajar itu butuh betul-betul diusahakan sekuat tenaga. Karena sebagaimana dikatakan oleh para pendahulu kita, ilmu itu melewati 3 jengkal tahapan. Melewati jengkal yang pertama biasanya dia takabbar. Jengkal yang pertama dia takabbar, dia akan menyombongkan diri, merasa dirinya itu Syekhul Islam, merasa dirinya orang yang paling tahu. Jengkal yang kedua baru dia bisa tawadhu. Tapi kalau di jengkal pertama tidak lulus,
ya sudah, nah akan gagal di jalan dia dalam menuntut ilmu. Maka sejengkal pertama di awal-awal kita belajar seperti ini, hendaknya betul-betul menjauhkan diri dari apa? Dari hal tersebut. Jangan sampai seorang pada dirinya ada perasaan dialah yang paling dan paling, sedangkan yang lainnya tidak ada nilainya. Kemudian di jengkal yang ketiga baru sadar bahwasanya sebenarnya tidak memiliki ilmu kecuali sedikit. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana ilman nafi'a wa an yu'idhana min ilmin la yanfa'. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha